Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi tahun Gajah di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim, sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Tapi Bani Hashim lebih mulia dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau baik dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. 7 hari dari kelahirannya, kakeknya Abdul Muttalib mengundang semua orang Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makan. Ketika itu Abdul Muttalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Nama tersebut terasa aneh bagi mereka yang hadir dan mempertanyakannya kepada Abdul Muttalib dan mereka berkata, "Sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad?" Dijawab oleh kakeknya, "Agar menjadi orang terpuji di langit dan terpuji di bumi." Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Ketika Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa Sa'ed, lebih kurang 60 km dari Mekah, datang ke Mekah. Menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anak mereka dengan mengharapkan upah. Karena kondisi ekonomi Aminah yang lemah, tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengasuh Muhammad kecuali Halimah. Setelah minta izin sama suaminya Haris, ia mau mengasuhnya sambil berharap mudah-mudahan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Aminah dan Abdul Muttalib pun melepaskannya dengan penuh senang hati. Rupanya kehadiran Muhammad dalam keluarga miskin Halimah sungguh membawa berkah. Rumput yang digunakan mengembala kambing tumbuh subur, kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk, air susunya menjadi banyak sehingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian. Mereka percaya anak yatim itulah yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke Yatsrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abwas waktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muttalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia pula dalam usianya 8 tahun, dan ia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dari kisah Nabi ini dapat diketahui bahwa tanggung jawab hak asuh anak apabila ayahnya meninggal berturut-turut dari ibu ke kakek, kemudian ke paman. Ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi rasul. Pertama, mengembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya Halimah Tusadiah tinggal di desa. Kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam, sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan itu, di Bushra, sebelah selatan Syria, dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasehati Abu Talib agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya.